أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, seperti telah jelas diketahui bahwa di waktu haid seorang wanita tidak wajib sholat. Bahkan ia dilarang untuk sholat dan tidak perlu mengqadhanya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Fanu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is sholati." Maka kita para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Namun demikian, ada beberapa kondisi di mana wanita yang haid wajib mengqadha sholatnya, yang tentu saja hal ini menjadi penting dan wajib diketahui oleh para wanita. Lalu apa saja kondisi itu dan bagaimana cara mengqadha sholatnya? Berikut kami sampaikan penjelasannya. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kondisi pertama, tidak wajib mengqadha sholat, yakni jika seorang wanita haidnya memenuhi keseluruhan waktu sholat fardu, maka ia tidak wajib mengqadha sholat apapun. Maksudnya, jika datangnya haid atau berhentinya haid tepat di batas akhir waktu sholat fardu, maka ia tidak dituntut untuk mengqadha sholat apapun, sebab haidnya memenuhi keseluruhan waktu dari awalnya hingga akhirnya. Dan berikut adalah batas akhir waktu untuk sholat fardu. 1. Batas akhir sholat subuh, yakni saat terbitnya matahari. 2. Batas akhir sholat duhur, yakni saat panjang bayangan suatu benda yang terkena sinar matahari sama panjangnya dengan ukuran bendanya. 3. Batas akhir sholat asar, yakni saat terbenamnya matahari. 4. Batas akhir sholat maghrib, yakni saat menghilangnya mega merah di ufuk barat. 5. Batas akhir sholat isya, yakni saat terbitnya fajar. Kondisi kedua, wajib mengqadha satu sholat. Kasus 1, jika seorang wanita mendapati waktu sholat fardu, lalu tiba-tiba datang haid sebelum ia sempat mengerjakan sholat, maka dalam kondisi ini ia wajib mengqadha sholatnya itu. Mengapa ia wajib mengqadhanya? Karena meski hanya sebentar, ia telah terhitung mendapati waktu sholat dalam keadaan suci, sehingga dengan itu ia terkena tuntutan untuk mengerjakannya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, nas dari Imam Syafi'i bahwa perempuan jika mendapati awal waktu sholat dan dia bisa sholat seharusnya, lalu ia haid, maka nanti jika suci, ia wajib qadha. Keterangan yang dimaksud mendapati waktu sholat di sini adalah ia mendapati waktu yang sekiranya cukup untuk mengerjakan sholat beserta bersucinya, yakni wudhu atau tayamum, dengan secepat mungkin. Kasus 2, jika seorang wanita haidnya berhenti di akhir waktu subuh, duhur, atau maghrib, sementara masih tersisa waktu untuk sekedar melakukan takbiratul ihram sholat,
maka dalam kondisi ini ia wajib mengqadha sholatnya. Mengapa ia wajib mengqadhanya? Karena meski hanya sekejap, ia telah terhitung mendapati waktu sholat dalam keadaan suci, sehingga dengan itu ia terkena tuntutan untuk mengerjakannya. Kondisi ketiga, wajib mengqadha 2 sholat. Jika seorang wanita haidnya berhenti di waktu asar atau isya, sementara masih tersisa waktu untuk sekedar melakukan takbiratul ihram sholat, maka dalam kondisi ini ia wajib mengqadha sholatnya dan juga sholat sebelumnya. Maksudnya, jika haidnya berhenti di akhir waktu asar, maka ia wajib mengqadha sholat asar dan juga sholat sebelumnya, yakni sholat zuhur. Atau jika haidnya berhenti di akhir waktu isya, maka ia wajib mengqadha sholat isya dan juga sholat sebelumnya, yakni sholat maghrib. Jadi, ia wajib mengqadha 2 sholat. Mengapa ia wajib mengqadha 2 sholat? Karena sholat zuhur dan asar ataupun sholat maghrib dan isya adalah 2 sholat yang boleh dijamak ketika ada udzur. Sebagaimana ketika di perjalanan, maka sholat zuhur boleh dijamak dengan sholat asar. Begitupun sholat maghrib boleh dijamak dengan sholat isya. Artinya, waktu sholat asar juga merupakan waktu untuk sholat zuhur ketika dalam keadaan darurat. Begitu pula waktu sholat isya juga merupakan waktu sholat maghrib dalam kondisi darurat. Nah, wanita yang haid di sini dihukumi darurat saat sedang mengeluarkan darah haid. Demikian penjelasan ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Sesungguhnya seorang wanita yang haid, ketika ia suci sebelum fajar, maka ia wajib sholat maghrib dan isya. Apabila ia suci sebelum terbenamnya matahari, maka ia wajib sholat zuhur dan asar. Inilah pendapat jumhur ahli fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kondisi keempat, wajib mengqadha sholat secukupnya waktu. Jika di akhir waktu asar atau isya haidnya berhenti dan beberapa menit kemudian ia kembali mengeluarkan darah haid, maka dalam kondisi ini ia wajib mengqadha sholat secukupnya waktu. Sebagai contoh, pada waktu maghrib kurang 1 menit haidnya berhenti. Setelah beberapa menit haidnya kembali keluar. Maka jika antara berhentinya haid dan keluarnya itu cukup untuk bersuci, sholat zuhur, asar, dan maghrib, maka ia wajib melaksanakan semua sholat tersebut. Jika hanya cukup untuk sholat asar dan maghrib saja, maka ia hanya wajib sholat asar dan maghrib. Dan jika tidak cukup untuk sholat sama sekali, maka ia tidak wajib menjalankannya. Cara mengqadha sholatnya. Hal pertama yang penting diperhatikan saat hendak mengqadha sholat adalah niat. Artinya kita wajib melakukan niat dalam hati saat takbiratul ihram. Dan berikut adalah lafal niat sholat qadha dari sholat subuh hingga sholat isya. Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, qadha karena Allah Ta'ala. Usolli fardhadz zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, qadha karena Allah Ta'ala. Usolli fardul asri
arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat, qada karena Allah Ta'ala. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, qada karena Allah Ta'ala. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, qada karena Allah Ta'ala. Prakteknya, dalam mengqadha sholat disunnahkan untuk mengerjakannya secara tertib atau berurutan, baik sholat qadhanya itu sedikit ataupun banyak. Artinya, kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat qadha terlebih dahulu, baru kemudian sholat ada atau tunai. Sebagai contoh, jika kita hendak mengqadha sholat subuh di waktu zuhur, maka kita kerjakan sholat subuh terlebih dahulu, baru kemudian sholat zuhur. Namun kesunahan tertib ini berlaku jika waktu sholat yang ada masih panjang. Jika waktunya sempit dan kita khawatir kehilangan waktu sholat ada hingga tidak mendapatkan 1 rakaat dalam waktunya, maka kita harus kerjakan sholat yang ada terlebih dahulu, baru kemudian sholat qadhanya.